Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini. Romo, saya bertanya, saya Aminah, beragama Islam, menikah dengan Ilham, beragama Islam, secara Islam. Kami dikaruniai 2 orang anak. Dalam perjalanan waktu, kami konflik hebat, sulit diselesaikan sehingga kami bercerai secara sipil. Semua anak ikut saya. Setelah 3 tahun menjanda, saya bertemu laki-laki Katolik dan masih single dan menjalin hubungan pacaran. Kami sudah merencanakan akan menikah, tapi saya mau menjadi Katolik karena tertarik dan cocok dengan hati nurani saya. Rencananya, setelah saya dibaptis Katolik, kami mau melangsungkan perkawinan secara Katolik. Apakah kami bisa menikah sah secara Katolik? Apa saja yang perlu kami lakukan? Terima kasih, Romo. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, terhadap pertanyaan saudari kita Aminah ini, bagaimana jawaban kita? Bagaimana jawaban saya? Maka jangan lewatkan, mari kita mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, terhadap pertanyaan saudari kita Aminah ini, maka ada beberapa jawaban dan tanggapan saya. Yang pertama, tentu saja perlu menyelidiki kesungguhan hati dari saudari kita Aminah untuk menjadi Katolik. Mengapa, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 748, paragraf kedua, dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun boleh memaksakan orang lain untuk memeluk iman Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Maka nanti kita persilahkan saudari kita Aminah untuk menyelidiki hati nuraninya. Apakah dia sungguh-sungguh tulus untuk menjadi seorang Katolik. Jadi ini yang perlu sekali dipahami oleh kita dan juga oleh saudari kita Aminah. Apalagi saudari kita Aminah juga perlu mengikuti proses menjadi seorang Katolik selama 1 tahun yang disebut dengan masa katekumenat. Jadi di dalam proses katekumenat yang berlangsung selama 1 tahun ini, saudari kita Aminah atau semua orang yang mau masuk Katolik perlu memahami ajaran Katolik dan bagaimana juga melaksanakannya, bukan hanya di dalam kata-kata tetapi nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Lalu berikutnya saudari kita Aminah juga perlu nanti mempraktikkan di dalam hidupnya bahwa di dalam gereja Katolik tidak pernah ada yang namanya perceraian sipil dan tidak boleh juga terjadi demikian. Oleh karena itu nanti kalau seandainya dia menikah dengan orang Katolik dan secara Katolik, maka saudari kita Aminah itu juga harus memelihara ikatan perkawinan sampai kematian memisahkan. Jadi itu saudara-saudari terkasih. Jadi tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik, maka saudari kita Aminah itu juga nanti harus berjuang untuk memelihara ikatan perkawinannya. Lalu tanggapan saya yang kedua. Tadi kan dalam pertanyaannya, apakah mereka nantinya setelah saudari kita Aminah itu menjadi seorang Katolik, apakah bisa melangsungkan perkawinan secara Katolik dan sah? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jawaban saya bisa, ya, sah, ya, secara Katolik. Mengapa? Karena nanti saudari kita Aminah ini karena masuk Katolik, maka cara pemberesan perkawinannya yang terdahulu itu yang sudah cerai secara sipil itu menerapkan yang namanya privilegium Paulinum. Pemutusan ikatan perkawinan berdasarkan privilegium Paulinum. Privilegium Paulinum itu berarti berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Namun harus diingat bahwa kalau seandainya menerapkan privilegium Paulinum itu berarti tidak perlu dibawa ke tribunal kasus perkawinannya. Jadi tidak perlu, ya, saudara kita Aminah tidak perlu ke tribunal keuskupan atau ke pengadilan gereja Katolik. Tetapi cukup sampai di tingkat paroki. Nah, nanti saudari kita Aminah perlu datang ke pastor paroki, ya, dan ceritakan semua apa yang terjadi, dan pastor paroki akan membantu saudari kita Aminah untuk membereskan perkawinannya, tentu dengan cara menerapkan privilegium Paulinum atau pemutusan ikatan perkawinan berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Lalu tanggapan saya yang ketiga, bagaimana menerapkan privilegium Paulinum? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja sebelum kita melihat langkah-langkah atau syarat-syarat dalam menerapkan privilegium Paulinum itu, maka marilah kita melihat dasarnya terlebih dahulu. Dasar dari privilegium Paulinum itu adalah
1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16 dan kitab hukum kanonik kanon 1143 sampai kanon 1147. Nanti Anda silakan membaca kedua dasar ini. Nah, yang menariknya saudara-saudariku yang terkasih, dari kedua dasar ini tadi maka ada 5 syarat yang harus terpenuhi dalam menerapkan pemberesan perkawinan berdasarkan Privilegium Paulinum atau berdasarkan ajaran Rasul Paulus. Syarat yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan antara 2 orang non-baptis. Ini harus terbukti. Kalau kita melihat, maka saudari kita Aminah memenuhi syarat ini. Mengapa? Karena dulu saudari kita Aminah itu beragama Islam dan menikah secara Islam dengan orang Islam. Jadi ini syarat yang pertama bisa dipenuhi oleh saudari kita Aminah. Dan sebenarnya saudara-saudari kita yang beragama non-baptis, kalau seandainya mereka mau menjadi Katolik dan juga nanti menikah dengan orang Katolik, maka bisa menerapkan kepada mereka pemutusan ikatan perkawinan berdasarkan Privilegium Paulinum ini. Jadi bukan hanya Islam dengan Islam, ya, tetapi juga bisa Buddha menikah dengan orang Buddha secara Buddha. Nah, ketika salah seorang di antara mereka ini mau dibaptis dalam gereja Katolik dan yang lainnya itu pergi, artinya menceraikannya, maka juga bisa diterapkan Privilegium Paulinum kepadanya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dalam perjalanan waktu salah satu mau dibaptis, yang lain tidak mau dibaptis atau tidak mau menjadi seorang Katolik. Syarat yang kedua ini rupanya juga bisa dipenuhi oleh saudari kita Aminah, karena saudari kita Aminah akan dibaptis dalam gereja Katolik dan saudara kita Ilham itu memilih untuk pergi atau tidak mau dibaptis. Jadi syarat yang kedua bisa terpenuhi. Lalu syarat yang ketiga, yang tidak mau dibaptis pergi. Ini harus terbukti, saudara-saudariku yang terkasih. Artinya saudara kita Ilham ya pergi, ya, entah itu nanti memilih cerai sipil atau menikah lagi. Nah, ini pergi. Berarti ini bisa terbukti itu ya. Nanti kita harus memastikan di dalam syarat yang berikutnya. Nah, syarat yang keempat dalam menerapkan Privilegium Paulinum adalah pastor paroki melakukan interpelasi. Interpelasi itu wawancara kepada pihak yang pergi, ya, kepada saudara kita Ilham tadi. Dan di dalam interpelasi itu yang perlu ditanyakan dan dipastikan oleh pastor paroki, pertama, apakah saudara kita yang pergi itu sungguh-sungguh pergi? Dalam arti dia sudah bercerai secara sipil, meninggalkan pasangannya, bahkan sudah menikah lagi. Kalau dia mengatakan, saya tetap pergi, saya tidak mau bersatu dengan dia, maka terpenuhi syarat keempat ini. Atau saudara-saudariku yang terkasih, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk melakukan interpelasi kepadanya, ya, kepada yang pergi itu, maka pastor paroki tentu saja membantu saudari kita Aminah ini untuk meminta dispensasi atas interpelasi dalam menerapkan Privilegium Paulinum kepada ordinaris wilayah, kepada Bapak Uskup atau Romo Fikjen. Jadi saudari kita Aminah tidak perlu khawatir karena pastor paroki membantu saudari untuk meminta dispensasi atas interpelasi itu. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Nah, saudara-saudariku, saya lupa satu lagi. Di dalam ajaran gereja ada 2 macam yang disebut dengan pergi, ya. Pergi secara fisik dan pergi secara moral. Pergi secara fisik itu dalam arti dia bercerai secara sipil atau sudah menikah lagi, nah itu dianggap pergi secara fisik, atau dia memang tidak mau hidup bersama, nah itu pergi secara fisik. Tetapi ada yang namanya pergi secara moral, dalam arti walaupun dia mau hidup bersama dengan pasangannya itu, tetapi dia menghina Tuhan dari pasangannya yang sudah menjadi Katolik atau sudah menganut agama Kristen, itu ya. Nah, kalau dia menghina Tuhan pasangannya itu, maka tetap dia dianggap sebagai pergi, tentu saja pergi secara moral. Jadi kalau seandainya saudari kita Ilham ini, dia mau hidup bersama dengan saudari kita Aminah, tetapi dia menghina Tuhan yang diyakini oleh saudari kita Aminah, maka dia tetap dianggap sebagai pergi. Ya, saudara kita Ilham tetap dianggap pergi. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Tampaknya syarat keempat ini pun bisa dipenuhi oleh saudari kita Aminah. Lalu syarat yang terakhir, yaitu syarat yang kelima. Setelah terpenuhi ya syarat 1 sampai ke 4 tadi, maka saudari kita Aminah
bisa melangsungkan perkawinan secara sah di dalam gereja Katolik. Maka dengan perkawinan baru ini otomatis memutus ikatan perkawinan terdahulu ya dengan ilham itu. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa gereja memberikan solusi kepada mereka yang mau mengimani Kristus ya, yang mau dibaptis dalam gereja Katolik, sehingga dengan demikian bisa melangsungkan perkawinan yang sah secara Katolik. Jadi kalau kita melihat gereja Katolik itu sungguh-sungguh memberikan solusi, dan tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, solusi ini juga tidak hanya berdasarkan hukum gereja, tetapi juga berdasarkan kitab suci. Sekali lagi marilah kita nanti membaca ya di rumah kita masing-masing 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudariku yang terkasih, kasus seperti yang dialami oleh saudari kita Aminah ini sebenarnya banyak terjadi di paroki-paroki. Tetapi kadangkala umat kita sudah memikirkan bahwa oh ini sulit, ini tidak mungkin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda mengalami kasus seperti ini, maka segeralah datang ke pastor paroki atau pastor yang berkarya di paroki. Ceritakan semua, karena para pastor akan membantu Anda. Apalagi kalau menerapkan privilegium paulinum itu tidak perlu ke tribunal, ya, cukup sampai di paroki. Pastor paroki akan membantu Anda, termasuk kalau seandainya ada hal-hal yang perlu diminta di tingkat keuskupan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya kepada saudari kita Aminah. Semoga rencana saudari kita Aminah untuk menikah secara Katolik sungguh-sungguh dilancarkan oleh Allah, tapi terutama supaya saudari kita Aminah sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Katolik, dapat melalui proses katekumenat dengan baik. Dan dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mendoakan saudari kita Aminah ini supaya sungguh-sungguh menjadi seorang Katolik. Tapi saudari Aminah dan semua orang yang mau masuk Katolik, ingat kata-kata saya ini, dan saya juga terus mengatakan hal ini. Kalau Anda mau menjadi seorang Katolik, maka jangan pernah menjelekkan agama yang Anda tinggalkan. Jangan pernah. Tetapi kita menjadi seorang Katolik mencintai semua orang. Tidak boleh menjelekkan orang dan tidak boleh juga merendahkan mereka. Marilah kita menerapkan ajaran Kristus, mencintai hingga musuh-musuh kita. Bukan hanya sesama kita, tetapi semua orang kita berjuang untuk mencintainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.